Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pentingnya sikap profesional dalam bekerja. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya M. Taufik Hidayat dari Fakultas Sosial dan Bisnis Ilmu Komunikasi dari Universitas Dian Nusantara. Dengan mata kuliah karakter building dengan dosen pengampu Bapak Islahul Ben SEMM. Ya, materi yang ingin saya bahas yaitu disiplin dalam bekerja. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama, definisi dalam bekerja, lalu manfaat disiplin kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, dan pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Sebelum masuk ke pembahasan latar belakang, yaitu kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan disiplin yang baik berarti karyawan sadar dan bersedia mengerjakan semua tugasnya dengan efektif dan efisien sehingga para karyawan dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi. Nah, demikian penting pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Maka menjadi salah satu perhatian utama bagi perusahaan untuk menggerakkan seluruh karyawannya agar seluruh karyawan selalu menunjukkan prestasi kerja yang optimal. Yang pertama yaitu definisi disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menaati semua peraturan organisasi dalam norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Dalam artinya, tanpa dukungan kedisiplinan kerja, pegawai yang baik sulit bagi organisasi tersebut untuk mewujudkan tujuannya. Jadi kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, pada intinya di sini setiap organisasi atau perusahaan memiliki aturan atau SOP. Nah, tugas dari pegawai di sini mengikutinya dan menaatinya karena hal ini adalah untuk mewujudkan tujuan dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Lalu dua manfaat disiplin kerja. Nah, di sini ada beberapa manfaat disiplin kerja. Yang pertama, bekerja menjadi profesional. Dalam arti disiplin berkaitan dengan memiliki komitmen yang tinggi dengan segala sesuatu yang dikerjakannya. Seorang dengan sikap disiplin kerja ini biasanya akan menepati janji dan dapat diandalkan oleh rekan kerja dan atasannya. Yang kedua, bertahan pada posisinya. Nah, tidak ada sikap disiplin kerja akan menyebabkan pekerjaan menjadi berantakan. Mulai dari seringnya terlambat datang hingga pekerjaan selalu selesai di luar batas deadline-nya. Jika sudah seperti ini, pekerjaan akan nampak tidak profesional. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Nah, membiasakan diri dengan hidup disiplin akan memudahkan segala aktivitasmu dengan baik. Pun dalam bekerja kamu akan lebih fokus. Yang keempat, dapat mengurangi stres dan depresi. Salah satu manfaat disiplin ini memberikan efek yang luar biasa bagi mental maupun kejiwaan seseorang. Nah, bekerja menjadi lebih tenang dan damai jika kita memiliki sikap disiplin. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Singo di Mejo, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Nah, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja yang pertama yaitu besar kecilnya pemberian kompensasi. Ini merupakan seperti adanya insentif, lalu gaji atau bonus. Nah, hal ini juga mempengaruhi kedisiplinan kerja. Contoh jika karyawan sudah memberikan pekerjaan yang baik, kedisiplinan, di sini kalau tidak sesuai dengan kompensasinya, maka pegawai jadi akan bermalas-malasan. Lalu yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Nah, di sini pimpinan juga menjadi cerminan untuk bawahannya akan dalam hal kedisiplinan. Contohnya jika seperti pimpinan
tidak mengikuti peraturan perusahaan, maka bawahannya juga akan mengikutinya. Lalu sebaliknya jika pimpinan berbuat baik atau mengikuti standar SOP perusahaan, maka bawahan juga akan mengikutinya dan menjadi contoh atau cermin bagi bawahannya. Lalu ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Nah, di poin ketiga ini yang dimaksud adalah peraturan atau SOP dari organisasi tersebut atau perusahaannya. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Nah, di sini seperti pimpinan tidak membeda-bedakan. Seperti jika bawahannya salah, ya sudah langsung diberi sanksi, atau seperti pegawainya melakukan salah harus diberikan sanksi dan tidak membeda-bedakan. Nah, di poin kelima ini ada tidaknya pengawasan pimpinan. Di sini peran atasan juga penting karena atasan harus mengawasi bawahannya. Ketika tidak mengikuti peraturan atau SOP standar perusahaan, si pimpinan ini berhak memberikan sanksi kepada bawahannya. Lalu ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Nah, karyawan di sini juga saling mengingatkan akan peraturan dan SOP perusahaan. Yang terakhir yaitu diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Nah, dalam poin terakhir ini seperti adanya budaya seperti yang diterapkan, saya ambil contoh seperti yang diterapkan oleh tempat saya bekerja yang tiap pagi melakukan briefing dan selalu memeriksa kerapian seperti kumis, jenggot, kuku harus rapi. Nah, dari hal ini akan menciptakan kedisiplinan oleh pegawai. Yang terakhir adalah pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Prestasi kerja karyawan bukanlah suatu hal yang kebetulan saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Karena prestasi kerja akan dapat dicapai apabila rencana-rencana kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas yang dibebankan pada setiap karyawan yang ada di dalam organisasi itu. Oleh karena itu, karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah mencapai tujuannya. Pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja juga didukung oleh penelitian dari Tanjung 2015 bahwa ada pengaruh positif antara disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai. Maka dapat disusun kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu sendiri adalah sebuah alur pemikiran suatu hubungan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, slide terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh mengenai pengaruh disiplin kerja dan kemampuan kerja terhadap prestasi kerja yaitu karyawan, maka dapat disimpulkan berikut. 1. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawannya, yang artinya bahwa bila kedisiplinan meningkat maka akan meningkatkan prestasi kerja karyawannya. Lalu 2. Kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan, yang artinya bahwa bila kemampuan kerja meningkat maka akan meningkatkan prestasi kerja karyawannya. Yang 3. Secara simultan disiplin kerja dan kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawannya. Demikian presentasi dari saya, M. Taufik Hidayat. Mohon maaf bila ada salah dan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.